Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Anak Dukun. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Siang itu suasana pabrik serasa lebih cerah dari biasanya. Setidaknya itu yang dirasakan Tatang, bujangan yang sudah bekerja selama 3 tahun di salah satu pabrik yang ada di pesisir Jawa Tengah. Bukan karena gajinya yang naik, tapi siang itu ada banyak buruh perempuan baru. Mereka direkrut seminggu lalu oleh pabrik karena kebutuhan tenaga. Dari puluhan buruh perempuan baru, ada satu yang menarik perhatian Tatang. Tias namanya. Di antara buruh lain, Tias terlihat paling bening. Kulitnya tampak bersih. Mengenakan seragam pabrik, Tatang yang memang terkenal playboy mencoba mendekati Tias. Dengan bermacam rayuan, akhirnya Tias pun berhasil didekati Tatang sampai ke fase pacaran. Tatang merasa senang sekali. Dari beberapa buruh perempuan yang dia pacari, Tias adalah yang paling cantik. Keberhasilan Tatang menggait Tias membuat kawan-kawannya sesama buruh merasa iri. Tapi Tatang tak mau ambil pusing. Seperti kelakuan Tatang sebelumnya, kali ini dia menggunakan cara pacaran yang cukup berani. 2 minggu setelah pacaran, Tatang mulai memasang perangkap. Dibujuknya Tias agar mau tidur di kontrakan Tatang. Rencana Tatang berjalan mulus. Sampai jam 9 malam, Tias terjebak tak bisa pulang ke kos-kosannya. Akhirnya mau tidak mau, Tias harus tidur di kamar kontrakan Tatang. Dengan gaya sok suci, Tatang memilih tidur di karpet, sedangkan Tias tidur di atas kasur. "Tidur sini saja mas, dibatasi guling," kata Tias sebelum terlelap. "Jangan dek, aku di bawah saja. Gak enak, malu aku," Tatang menyahut dari atas karpet. Tak sampai 30 menit, Tias tertidur lelap. Suara dengurannya yang halus terdengar. Tatang pun langsung berdiri setelah mendengar Tias tertidur. Coba diguncangkan tubuh Tias pelan-pelan. Tidak ada respon. Tias masih mendengur halus. Tatang merasa girang. Nafsu laki-lakinya tiba-tiba muncul. Tangan Tatang mulai mengelus pundak Tias. Tangannya terus merembet ke arah payudara. Jari-jari Tatang mulai bergerilya. Meskipun lampu kamar dimatikan, tapi Tatang masih bisa melihat dengan jelas tubuh Tias dari cahaya lampu depan kontrakan. Nafsu Tatang semakin menggebu. Tangannya kini sudah pindah ke perut Tias, menyusup ke dalam kaos, ingin memegang langsung. Begitu sampai ke bagian dada Tias, tiba-tiba Tatang merasakan ada silir angin melewati lehernya. Tatang tak menggubris, nafsunya terlalu tinggi. Dia semakin berani memainkan tangannya. Apalagi dilihatnya Tias tak merespon apapun. Saat jarinya menyentuh dada Tias, angin berembus lagi. Kali ini Tatang menghentikan tangannya. Dia merasa heran. Kenapa bisa ada angin dari dalam ruangan? Tatang melirik kipas angin di sampingnya. Dilihatnya kabel kipas angin itu tak terpasang. Berarti bukan dari kipas angin, batin Tatang. Dilepaskan tangannya dari tubuh Tias. Tatang menoleh ke arah gorden. Jantungnya berdegup. Dari cahaya remang-remang, terlihat seperti ada orang yang bersembunyi di belakang gorden. Tatang mulai panik. Dia khawatir ada orang yang dari tadi mengamati kelakuannya. Dengan sedikit takut, Tatang mencoba mendekati sosok itu. "Woi,
"Siapa?" kata Tatang setengah berbisik. Dia melangkah pelan ke depan gorden. Sosok itu tak bergerak. Tatang tak bisa melihat jelas bentuknya, hanya bayangan hitam di belakang gorden. Tangannya lalu menarik kain gorden dengan cepat. Dan ternyata kosong. Tidak ada apa-apa. Perasaan Tatang mulai tidak enak. Dia ingin kembali mencoba mengerjai Tias yang sedang tidur. Tapi entah kenapa, suasana kamar seperti berbeda. Tatang kembali mendekati Tias. Kali ini tubuhnya tidur terlentang. Tatang kembali mengumpulkan nafsunya. Tias sepertinya benar-benar tidur pulas. Tatang mencoba menyingkap baju Tias. Ditariknya pelan-pelan ke atas, semakin ke atas. Setelah bagian dada Tias terbuka, sebuah suara terdengar. Tatang menoleh ke belakang. Kosong, hanya bagian kamar yang tertimpa cahaya remang-remang. Tatang lalu menoleh ke atas. Di sana ada sesosok makhluk dengan wajah hitam legam dan baju putih lebar. Makhluk itu menempel di langit-langit seperti cicak. Tatang ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Sedetik kemudian, sosok itu jatuh dan langsung menindih tubuh Tatang. Tatang menjerit dan melolong setelah ketiban makhluk berwajah legam itu. Dia menutup matanya sambil mendorong-dorong sosok itu. "Mas, mas, kamu kenapa?" Suara Tias memecahkan ketakutan Tatang. Dibukanya kedua matanya. Tampak Tias melihat cemas ke arahnya. Tatang masih mengatur nafas. Dilihatnya sekeliling ruangan. Tidak ada apa-apa. Hanya sudut-sudut ruangan dengan cahaya remang. "Ayo tidur di sampingku saja, Mas. Sepertinya Mas mimpi buruk," kata Tias sambil menarik tangan Tatang. Akhirnya Tatang tidur di atas kasur, dipisahkan guling dengan Tias. Tatang masih merasakan sensasi deg-degan yang terasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Tak lama Tias tertidur lagi. Sepertinya dia benar-benar kelelahan. Tatang mencoba memejamkan mata, tapi tak kunjung terlelap. Hawa kamar yang awalnya biasa saja mendadak terasa gerah. Mata Tatang kembali tertuju ke arah gorden panjang yang menutupi jendela. Dia melihat makhluk yang tadi menindihinya tampak berdiri di antara gorden dengan tatapan tajam ke arahnya. Tatang langsung membenamkan wajahnya ke sela guling. Tubuhnya gemetar menahan takut sampai akhirnya tertidur. Esoknya semua berjalan normal. Pelan-pelan Tatang melupakan kejadian malam itu di kontrakannya. Setelah 3 hari berjalan, Tatang berencana mengajak Tias kembali tidur di kontrakannya. Selepas Isya, Tatang menjemput Tias di kos-kosannya yang ada di gang belakang pabrik. Tatang sengaja tidak mengirim SMS atau BBM dulu, agar Tias beralasan. Setelah sampai di depan kosan, Tias ternyata sudah duduk di depan kursi kamar, seolah sudah tahu kalau akan dijemput. Malam itu Tias menggunakan setelan baju tipis berwarna putih dan celana jin ketat. Tatang seperti terespon bercampur nafsu untuk kesekian kalinya kepada Tias. Tanpa menunggu lama, Tatang mengajak Tias membeli nasi goreng untuk dimakan bersama di kontrakannya. Tias menggenggam erat perut Tatang selama di atas motor. Hati Tatang merasa berbunga. Baru kali ini dia merasa sedemikian bangga punya pacar secantik Tias. Selama di jalan, Tias tak banyak bicara, tapi Tatang merasakan pelukan Tias seolah semakin kencang, bahkan terasa sakit. Kuku-kuku Tias
seolah mencengkram perut Tatang. "Sakit, Dek, jangan kencang-kencang," kata Tatang. Tapi cengkraman tangan Tias seolah semakin menghujam. Tatang mulai merasa tak konsen. Perutnya terasa seperti dihujam pelan-pelan dengan ujung pisau. Untungnya tak lama kemudian, mereka sampai di depan warung nasi goreng. Tias langsung turun dari motor dan masuk ke dalam warung. "Mas tunggu di luar saja, Dek," kata Tatang sambil melihat ramainya orang yang mengantri nasi goreng. Tatang lalu meraba area perutnya yang terasa sedikit perih. Dibukanya kaosnya perlahan. Tatang pun kaget. Ternyata banyak bercak merah di kaos dalamnya yang berwarna putih. Tatang mengangkat kaos dalamnya. Ada bekas goresan, seperti cakar di sekitar perutnya, yang membuat luka berdarah. Tatang meringis, heran. Kenapa bisa cengkraman Tias begitu kuat, padahal dia menggunakan 2 lapis baju. 1 jam berlalu, dari awal Tias masuk mengantri. Tatang mulai tidak sabar. Diteleponnya Tias, 2 kali nada tunggu. Teleponnya diangkat. "Halo Mas, ada apa?" Suara Tias di seberang telepon. "Masih lama deh antrinya." "Sudah sejam," balas Tatang. "Antri apa Mas?" sahut Tias. "Loh, kan kamu di dalam warung, kok tanya antri apa?" Tatang mulai merasa emosi. "Aku di rumah Widi Mas. Maaf, lupa ngabari. Tadi pulang kerja, langsung ke sana." Tias menjawab lagi. Dek, Tatang merasa kaget. Dimatikannya teleponnya, lalu turun dari motor dan masuk ke dalam warung. Tatang seperti orang bingung. Melihat satu persatu kursi, tidak ada Tias di sana. Di deretan orang yang berdiri mengantri juga tidak ada. Tatang lalu buru-buru keluar dari warung. Diteleponnya Tias lagi. Tatang memastikan kalau Tias tidak berbohong. Jelas-jelas tadi dia membonceng Tias. Karena tak sabar, Tatang pergi ke tempat tinggal Widi, teman satu pabrik Tias. Ternyata pacarnya memang ada di sana. Tapi Tatang masih mengira jika Tias berbohong. "Kalau nggak percaya, tanya Widi Mas," sahut Tias sambil menahan tangis. Tatang tetap tidak percaya. Akhirnya Tias pasrah. Dia ingin menuruti apa saja permintaan Tatang, asal membuat penjelasannya dipercaya. Entah mengapa, sengaja atau bagaimana, kesempatan itu dibuat Tatang untuk meminta Tias menginap di kontrakannya. Tias pun menurut, dan malam itu langsung pergi ke kosan Tatang. Emosi yang memenuhi kepala Tatang kini berubah menjadi nafsu. Dia seolah mendapat kesempatan lagi untuk bisa melampiaskan nafsunya kepada Tias. Di dalam kamar kontrakan, Tatang tak malu-malu lagi tidur di atas kasur dengan Tias sambil merayu Tias. Tatang mulai menjamah tubuh wanita itu. Awalnya Tias berusaha menolak halus, tapi Tatang kembali merayu sampai Tias akhirnya diam saja digerayangi Tatang. Melihat Tias yang tak melakukan penolakan, Tatang semakin berani. Tias dimintanya berdiri membelakangi Tatang. Lalu perlahan, Tatang melepas kaos yang dipakai Tias. Dada Tatang berdegup. Nafasnya semakin memburuk setelah melihat bagian atas tubuh Tias sudah tak berpakaian. Tias terlihat menunduk sambil menutupi dadanya. Tatang semakin berani. Kali ini dipelorotkannya celana kain Tias dari belakang dengan terus mendengus. Ketika celana itu diturunkan sampai mata kaki, Tias memanggil Tatang. Mas Tatang," kata Tias. Tatang yang dalam posisi berjongkok
menoleh ke atas, ke arah kepala Tias. Dilihatnya kepala Tias yang memanggil tadi berputar 180 derajat, lalu meringis ke arah Tatang. Mata Tatang langsung melotot, tubuhnya terjengkang ke belakang. Sosok Tias yang kepalanya berputar ke belakang itu menggerakkan tangannya seperti penari Jawa. Kepala itu kemudian tertawa dengan penampilan yang ganjil. Sosok itu lincah menari. Celana Tatang basah akibat terkencing-kencing. Mulutnya masih melongo melihat wajah Tias yang tersenyum meringis di atas punggung. Dengan tenaga terakhir, Tatang lalu berlari keluar kontrakan. "Setan," kata Tatang setelah berhasil melewati pintu kontrakan. Dia berlari sampai ke kontrakan Imam, teman satu pabriknya, yang berjarak sekitar 50 meter dari kontrakannya. Tatang menggedor-gedor pintu kontrakan Imam. Tak lama pintu dibuka. Tatang langsung berlari masuk ke dalam kontrakan Imam, lalu meringkuk di atas kursi. "Kowe kenapa, Tang? Kayak habis ketemu setan," kata Imam heran. Tatang tak menjawab. Dia masih meringkuk. Imam mencoba menenangkan Tatang sambil menawarinya minum. Setelah meneguk air, Tatang akhirnya buka mulut. "Aku cerita besok saja, Mam. Malam ini aku nginap sini ya. Besok tak ceritakan," kata Tatang sambil mengatur nafas. Malam itu Tatang akhirnya menginap di kontrakan Imam. Dia tak berani kembali ke kontrakan sampai waktu masuk pabrik. Esoknya, Tatang seperti tak berani menatap bagian tempat kerja perempuan. Dia melihat ada Tias yang sedang bekerja dari kejauhan. Tatang masih teringat betapa seramnya kejadian tadi malam. Kepala Tias berputar ke belakang, lalu menari-nari. Tubuh Tatang mendadak gemetar mengingatnya. Saat jam makan siang, HP Tatang berdering. Dilihatnya nomor tidak dikenal. Tatang berusaha mengabaikan, tapi nomor itu terus memanggil. HP-nya berkali-kali berdering. "Halo, siapa ya?" kata Tatang mengangkat telepon. Tidak ada jawaban dari si penelpon. Tatang menunggu. Sesaat sebelum Tatang memutus teleponnya, pria penelpon menjawab, "Nak Tatang, malam ini ke rumah ya. Tias suruh mengantar. Saya Diman, bapaknya Tias. Kalau Nak Tatang tidak ke rumah, saya tidak jamin keselamatan sampean." Telepon lalu diputus setelahnya. Nafsu makan Tatang mendadak hilang setelah menerima telepon itu. Dia khawatir apa yang dilakukan terhadap Tias berimbas ke masalah baru. Tatang kemudian menceritakan kepada Imam apa yang terjadi kepada dirinya, lalu meminta pertimbangan apakah harus datang atau tidak ke rumah Tias. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.